Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dari pembahasan kemarin, yaitu al-mabhath tsani fi hukmi amaliyati tajmil al-islahi wal kamali. Hukum melaksanakan operasi plastik yang dimaksudkan untuk perbaikan, dan juga hukum operasi plastik jika dimaksudkan untuk penyempurnaan. Jadi ada dua, perbaikan dan juga penyempurnaan. At-tajmil naw'ani, di sini operasi plastik di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah operasi plastik yang dilakukan karena dengan maksud untuk perbaikan. Yang namanya perbaikan berarti kan ada sesuatu yang rusak kemudian diperbaiki gitu kan. Wa huwa tajmil li izalatil aib an-natij an hadits aw ghairihi. Jadi itu adalah operasi plastik yang digunakan untuk menghilangkan aib, yang dimana aib tersebut itu muncul dari suatu kejadian atau dari selain suatu kejadian. Kejadian di sini bisa dimaksudkan dengan kecelakaan atau penyakit atau apa gitu. Wa hadza la ba'sa bihi wa la haraja fihi. Nah, kalau operasi plastik dimaksudkan untuk perbaikan, itu la ba'sa bih, enggak masalah. Wa la haraja fihi, dan tidak ada larangan di dalamnya kalau dimaksudkan untuk perbaikan. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis Arfajah bin As'ad qala usiba anfi yaumal kilab fil jahiliyah fatakhattu anfan min waraqin fa antunna alayya fa amarani Rasulullah an atakhidha anfan min dhahab. Jadi apa namanya? Arfajah bin As'ad ini itu berkata bahwasanya beliau itu kehilangan ininya, beliau kehilangan hidungnya di suatu kejadian di Yaumul Kilab itu ketika masa jahiliyah. Kemudian Arfajah ini mengambil apa namanya hidung dari daun. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk membuat hidung dari emas untuk ditaruh di hidungnya itu. Dia kan kehilangan hidung, kemudian dia disuruh Rasulullah untuk membuat hidung dari emas dan ditaruh di situ. Itu jadi intinya tidak apa-apa kalau untuk maksudnya, kalau untuk apa namanya dimaksudkan untuk perbaikan karena suatu kecelakaan atau karena suatu sebab yang lain, karena dia sakit lepra atau apa, digunakan untuk perbaikan, itu tidak apa-apa, hukumnya boleh. Nah sekarang yang kedua, wanau asani at-tajmil al-kamali, operasi plastik yang dilakukan untuk penyempurnaan. Dia nggak apa-apa sebenarnya, hanya dilakukan untuk lebih sempurna, kelihatan lebih cantik atau kelihatan lebih ganteng. Ini biasanya dilakukan orang-orang Korea ini ya. Huwa at-tajmil az-zaid wa huwa laisa min ajli izalatil aib. Ya, apa namanya? Operasi plastik tambahan digunakan bukan untuk menghilangkan cacat, tidak digunakan untuk menghilangkan aib, tetapi li ziyadatil husni, untuk menambah kebagusan, menambah kecantikan atau menambah kegantengan. Ya, opa-opa Korea ini yang biasa dilakukan oleh opa-opa Korea itu. Wa huwa muharram la yajuz. Nah, yang seperti ini barulah tidak boleh. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya ya. La anna misoh wal mutanam misoh. Nah, misoh itu orang yang mencukur bulu alis. Jadi alisnya itu dicukur, atau kalau dulu tuh nggak ada dicukur tapi dicabuti, kemudian digambar dengan alis yang dari pensil itu. Wal wasilah wal mustausilah, ini adalah apa namanya, menyambung rambut. Wal wasimah wal mustausimah, ini wasimah ini orang yang mentato. Nah gitu kan. Oke, dalilnya ya juga ada dalilnya di sini, hadis Abdullah bin Mas'ud, la'anallahul washimat mustausimat, Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato. Wal mutanammisat wal mutafallijat. Nah, mutanammisat itu orang yang apa namanya, mencukur bulu alis, mencabuti bulu alis kemudian digambar dengan alis yang baru. Mutafallijat itu sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi gigi tengahnya itu gigi tengahnya atas itu, gigi tengah yang atas, gigi depan tengah atas itu di apa namanya, dikasih uh, giginya itu direnggangkan supaya kayak gigi kelinci gitu loh. Lil husni al mughayyirat li khalqillah. Jadi yang mutafalijat ini dulu zamannya Rasulullah itu usum, gigi tengah itu direnggangkan untuk terlihat lebih bagus. Nah itu sudah jelas itu tidak boleh. Nah sekarang al-mabhath ats-tsalits, pembahasan ketiga, fi hukmi tajmil bi qat'il udwi az-zaid. Ya, hukum
Operasi plastik ini operasi kebagusan, operasi dengan niat untuk mempercantik dengan cara memotong anggota tambahan. Jadi dia memang ada anggota tambahan yang seharusnya itu tidak tumbuh, tetapi itu tumbuh dan sehingga memperburuk penampilan. Bentar. Kok terkena ini nih. Nah, ini sekarang. Al wudu al zaid ima ayyulat biha al insan kal isbu az zaid ausin az zaid. Jadi organ tambahan atau anggota tambahan itu entah dia itu terlahir sejak lahir ya, seperti jari yang tambah, maksudnya dia terlahir dengan jari 6 misalkan. Itu kan seharusnya kan jari manusia kan setiap tangan kan ada 5, dia lahirnya dengan jarinya 6. Ausin az-zaid atau gigi yang tambah, maksudnya giginya itu gingsul gitu sampai tumpuk-tumpuk giginya itu. Wa imma ayakuna haditsan natijah marad au isobah. Atau entah itu suatunya itu sesuatu yang baru gitu kan, yang dihasilkan dari karena dia sakit atau karena dia kecelakaan. Nah, jadi anggota tambahan itu bisa terjadi karena dia itu karena dia itu sakit atau karena dia terkena suatu penyakit sehingga ada tambahan anggota. Itu apa hukumnya memotong anggota tubuh yang tambahan ini? Nah, ini lil ulama fi hukmi qat'il udwi az-zaid qaulani. Jadi untuk ulama sendiri itu untuk memotong anggota tubuh yang tambahan ini ada dua qaul. Qaul yang pertama, dhahaba a'imma arba'ah ila annahu yajuz. Boleh ya. Boleh. Boleh qat'ul udwi az-zaid li izalati syin, untuk menghilangkan aib. Syin itu aib. Itu. Kemudian habis itu qaul kedua di sini langsung aja. Nah, ini sekarang. Qaul kedua mengatakan la yajuz, enggak boleh. Jadi kalau ada anggota tambahan kemudian dipotong itu tidak boleh menurut qaul kedua. Sekarang dalilnya qaul pertama. Dalil qaul pertama itu mana ini? Sebentar saya carikan. Nah, ini dalilnya ini sekarang. Wastadallu ala jawazi qatil udwi az-zaid bi hadithi Arfajah bin As'ad. Ya udah tadi ya, Arfajah bin Sa'ad yang berkata hidungnya sudah pernah kita bahas nih ya. Hidungnya itu hilang ketika suatu kejadian di masa jahiliyah, kemudian Rasulullah menyuruh mengganti hidungnya dengan emas. Nah, wajhu dalalahnya apa? Fil hadis dalil ala ana islahul aib laisa fihi taghyir khalqillah. Nah, yang dimaksud dengan islah aib atau memperbaiki sesuatu yang itu merupakan aib itu tidak termasuk kepada taghyir khalqillah. Yang diharamkan taghyir khalqillah. Nah, memperbaiki sesuatu yang rusak atau memperbaiki aib itu tidak termasuk kepada taghyir khalqillah. Dan anggota tubuh tambahan apabila dihilangkan itu masuknya kepada pengobatan dan itu tidak masuk kepada taghyir khalqillah karena masuk kepada bagian perbaikan, bukan untuk kebagusan. Maka boleh, itu wajib dalilnya seperti itu. Sama halnya mengambil hidung dari emas itu fungsinya untuk ini, bukan untuk kebagusan tapi fungsinya untuk perbaikan, maka boleh. Begitu pula memotong anggota tubuh tambahan itu fungsinya bukan untuk kebagusan tapi fungsinya untuk perbaikan, maka itu juga diperbolehkan seperti itu. Nah, sekarang yang qaul tsani itu adalah dalilnya la'anallahul washimat mustausimat. Ini dalil yang kedua, ini dalil yang mengatakan tidak boleh. Walau mutanamisat musawajat lil husni al mughayyirat li khalqillah. Nah, ini yang mengubah ciptaan Allah. Jadi pendapat kedua ini mengatakan tidak boleh karena memotong anggota tubuh tambahan itu masuk kepada mengubah ciptaan Allah. Kemudian akhirnya dibantah bahwasanya itu enggak mengubah ciptaan Allah. Karena kenapa? Karena itu dimaksudkan bukan untuk kebaikan, itu dimaksudkan untuk islah. Maka islah itu enggak apa-apa dan itu tidak termasuk kepada mengubah ciptaan Allah, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang yang tarjihnya. Yang tarjih pada nadriatul qaulin fa inna amilu ila ihtir madzhab alwal. Jadi yang yang rajih adalah madzhab pertama, yaitu yang memperbolehkan memotong anggota tubuh tambahan dimaksudkan untuk perbaikan, bukan untuk penyempurnaan gitu ya. Karena itu adalah menghilangkan aib, maka boleh. Sekarang mabhath robi, pembahasan keempat. Fi bayani hukmi sakbi udhunil unsa wa anfiha wa anfaiha udhunil unsa wa anfaiha. Jadi melubangi melubangi ini
melubangi telinga untuk anting-anting. Jadi telinganya itu dicubles, dilubangi untuk anting-anting ya. Mayoritas orang Indonesia seperti ini kan yang cewek kan. Semuanya lah bisa dikatakan. Semua wanita di Indonesia itu telinganya itu ada anting-antingnya. Dan juga hidungnya. Nah, ini apa ini hukumnya ini? Nah, sekarang masuknya kepada baru masalah ula fi hukmi sakbi udhunil unsa. Permasalahan pertama adalah melubangi telinga wanita. Ini ada ikhtilafal ulama fi hukmi ini. Yang pertama adalah yajuz, boleh. Sementara yang kedua adalah la yajuz, tidak boleh. Nah, ini. Yang boleh ini adalah madhabul Hanafiyah. Jadi madhabnya Hanafiyah was-shahih min madhabil Hanabilah wa Zaidiyah. Boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu malah madhabnya Syafi'i. Jadi Syafi'iyah itu tidak mengatakan tidak boleh melubangi melubangi telinga wanita, itu mengatakan tidak boleh. Dalilnya sekarang, dalil yang mengatakan boleh. Dalil yang mengatakan boleh. Adilatul qaul al-awwal. Al-qail bi jawazi tsaqbi udhul unsa, sunnah wal ma'qul. Dalilnya dari sunnah dan juga dari logika. Dalil dari sunnah. Nah, ini, dalil dari sunnah itu ini. Intinya di sini fa amarohunna bisadaqah fa ajratul mar'ah talqi qortoha. Jadi gini, intinya di sini. Jadi ada suatu kejadian di masa Rasulullah itu Rasulullah menyuruh untuk bersodakoh. Kemudian ada wanita yang datang bersodakoh dengan cara melepas anting-anting yang nempel di telinganya. Loh, apa hubungannya sama boleh tidaknya melubangi telinga ini? Boleh tidaknya itu gini, ketika wanita tersebut melepas anting-anting dari telinganya, Rasulullah tidak melarang untuk tidak melubangi telinga tersebut, dan Rasulullah diam saja. Karena itu adalah untuk hiasan bagi wanita dan untuk berhias diri, mengenakan perhiasan. Maka ketika Rasulullah tahu bahwasanya ada wanita yang melepas perhiasan dari telinganya, melepas anting-antingnya dari telinganya, dan Rasulullah nggak melarang itu, maka yang seperti itu dikatakan boleh. Itu wajud dalalahnya seperti itu. Oke, itu ya. Oke, kemudian mana ini? Bentar, mana lagi? Nah, ini sekarang yang dalil kedua. Min riwayah an Ummu Zar'in annaha qalat zauji Abu Zar'in. Fama Abu Zar'in Anas man haliya udhuni al hadis. Nah, jadi intinya ada juga wanita yang berhias diri dengan cara melubangi telinganya untuk anting-anting, dan Rasulullah tidak melarang itu. Maka ketika Rasulullah tidak melarang itu, maka melubangi telinga untuk anting-anting bagi wanita untuk berhias maka diperbolehkan, gitu kan. Ini sekarang dalil dari logika. Anal unsa muhtajah li takbi min ajli tahalliya. Wah, bagi wanita itu memang itu merupakan sesuatu hal yang hajah, sifatnya sudah bukan tahsini lagi, tapi hajah. Yang hajah tanzilu manzilatud darurah. Dan sesuatu yang hajah itu untuk melubangi telinga itu masuk kepada perhiasan, dan itu diperbolehkan. Karena masuk pada hajah wanita ya seperti itu gitu loh. Nah, itu kan. Nah, sekarang yang dalil kedua yang tidak memperbolehkan. Nah, dalil kedua yang berpendapat tidak memperbolehkan melubangi telinga wanita. Yang pertama, an-nasaq bi udhunil unsa mulhaq bitatbiqi adhanil an'am alladhi huwa min amri syaiton. Ini dikatakan bahwasanya melubangi telinga wanita masuk kepada perbuatan-perbuatan setan. Tapi sebenarnya itu bisa dimunaqasyah, bisa dibantah di sini. Nah, bisa dibantah. Itu enggak masuk kepada perbuatan setan gitu, dimasuk itu. Kemudian habis itu yang kedua, ana fi thaqbinul unsa jarahan mu'liman, ya. Melubangi telinga wanita itu luka yang menyakitkan. Kemudian dibantah lagi. Itu enggak menyakitkan wong, itu cuma sedikit aja kok. Nah, dibantah lagi gitu. Kemudian yang ketiga adalah qiyasu thaqbinul unsa alal wasmi. Jadi melubangi telinga wanita dikiaskan dengan tato. Dibantah lagi, ya enggak bisa, itu enggak sama dengan tato, itu untuk perhiasan kok. Tato kan untuk gambar lah, itu cuma satu titik hanya untuk melubangi saja, enggak bisa, dibantah lagi. Intinya dibantah-bantah. Kemudian setelah tarjih, yang rojih adalah pendapat pertama.
Ini ya. Ila tarjih jawazi bi udhunil untha litahalli. Jadi apa namanya, yang tarjih itu adalah yang dirojihkan oleh penulis buku ini adalah boleh melubangi telinga wanita dengan maksud untuk perhiasan, itu boleh. Nah, itu. Karena sebab-sebabnya yang pertama thubututun nusus asyariyah al-mubah li bi udhunil untha litahalli. Banyaknya atau ada hadis-hadis yang secara jelas memperbolehkan melubangi anting-anting wanita untuk perhiasan, yaitu tadi dua hadis di atas yang dimana ada wanita yang melubangi telinganya dikasih anting-anting tapi Rasulullah nggak melarang, maka yang seperti itu diperbolehkan. Kemudian ada musalamati dari maniin lil akliyah minal i'tirad wal munaqasyah. Jadi mereka yang mengatakan tidak boleh itu ternyata bisa dibantah, dan bantahannya itu makul, dan bantahannya itu bisa bisa merot, bisa mengalahkan dalil-dalil pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh. Ana fi takmiratul unsa maslahah mutabarrah. Jadi intinya melubangi telinga wanita untuk perhiasan itu adalah maslahah dalam syariat. Oke ya. Kemudian yang keempat, laisa fi bi udhril unsa dharar. Jadi melubangi telinga wanita itu tidak ada bahayanya sama sekali tidak berbahaya. Yang kelima, anaha jirohah ya juzu fi'ilha kasairil anwa'il jirohat. Ya, saya sama seperti operasi yang dimana diperbolehkannya operasi-operasi itu dilakukan. Yang keenam, adamu wujudi nasis sorih ya dulu ala tahrim. Tidak ada nas yang secara sorih mengatakan tidak boleh atau mengatakan haram. Tuh, jadi yang yang rojih adalah pendapat diperbolehkan. Sekarang adalah hukmu sakbi an fil unsa. Jadi melubangi hidung untuk perhiasan. Nah, intinya untuk melubangi ini itu intinya boleh ya. Boleh. Boleh di sini intinya boleh karena dikiaskan dengan melubangi melubangi telinga wanita untuk perhiasan. Boleh-bolehnya dengan alasan 4 ini. 4 atau berapa ini? Oh, 4 ternyata. Alatnya 4 ini. Ya, yang pertama adalah qiyasu sakbi anfil unsa ala sakbil udhun unsa. Dikiaskan bahwasanya melubangi telinga untuk perhiasan dikiaskan juga dengan melubangi hidung untuk perhiasan. Jadi kalau melubangi telinga boleh untuk perhiasan, maka melubangi hidung untuk perhiasan itu boleh. Yang kedua, annahu yajuzu fi'li hadhil jarhah kabaqit anwal jarhat. Sama seperti yang tadi ya, yaitu boleh untuk melubangi sama seperti halnya diperbolehkan melakukan operasi-operasi yang lain. Yang ketiga, annahu la yujad fi thaqbil anfil tahlil taghyir khalqillah. Jadi melubangi hidung itu tidak ada taghyir khalqillah, bukan masuk ke dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Nah, gitu kan. Nah, yang nomor 4, annahu la yataratab ala fi'li hadhil jarhah al-adza. Jadi wala dharar. Jadi dalam melubangi hidung itu tidak ada suatu hal yang menyakitkan dan juga tidak ada sesuatu yang bisa membuat bahaya, maka diperbolehkan. Oke, itu ya. Ini adalah pembahasan, akan kita kupas lagi pembahasan bab berikutnya, yaitu bab ini. Ini tentang selaput darah atau selaput keperawanan akan kita kupas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.